Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, hari ini kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Al-Quran salah satunya adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi manusia yang selalu ingat kepadanya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah dan selawat. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, apakah kalian sudah tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah dan apa saja kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Rukun iman ketiga ini adalah termasuk daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Dalil mengimani kitab-kitab Allah terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Fungsi mengimani kitab-kitab Allah yang pertama sebagai pedoman hidup manusia dan sumber hukum manusia agar manusia bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, sebagai rahmat bagi alam semesta dan pembimbing jalan yang lurus. Yang ketiga, untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Kitab-kitab Allah yang diturunkan yaitu ada 4. Yang pertama adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita imani. Yang kedua ada kitab Injil, yaitu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Inilah 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Bagaimana kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Yang pertama, meyakini kitab Taurat, Zabur, dan Injil merupakan wahyu, bukan ciptaan manusia. Yang kedua, meyakini kebenaran isi kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang ketiga, kandungan pokok kitab sebelum Al-Quran sudah tercantum dalam Al-Quran. Yang keempat, kitab-kitab sebelumnya Al-Quran hanya sebatas dibentukkan untuk umat yang hidup di masa itu. Bagaimana cara kita mengimani Al-Quran sebagai pedoman kita yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ajaran Al-Quran harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki keyakinan dan tidak ada sedikit pun keraguan tentang kebenaran isi Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang keempat, hayati, pelajari dan kaji semua kandungan isi Al-Quran. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikarunia pedoman hidup dari Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir,
Hikmahnya adalah terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah materi terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kita dapat menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup kita. Ada 5 pertanyaan ya yang insya Allah sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Selamat berjuang. Oke, anak sekalian, terima kasih. Lanjut aja kita tutup sama-sama dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Abada. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.